Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Elsa Firly dengan NIM 1002, dan rekan-rekan saya yaitu Azhar Rahim Asal Sabila dengan NIM 2012, lalu ada Mama Dava dengan NIM 3008, dan terakhir ada Mama Asa Mufada dengan NIM 3054. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas besar pengganti ujian tengah semester 7 ini dengan mata kuliah jaringan bergerak dan ad hoc. Dengan topiknya itu simulasi dan analisis jaringan magnet dengan mengimplementasikan dan membandingkan routing protokol berdasarkan nilai QoS menggunakan simulator. Pada kali ini untuk simulasi kami ini akan menggunakan simulator NS2. Untuk itu penjelasan teorinya akan dijelaskan oleh kepada Dava. Kepada Dava disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dan analisis jaringan magnet dengan mengimplementasikan dan membandingkan routing protokol berdasarkan nilai QoS menggunakan simulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua protokol yang bakal digunakan, yaitu ada AODV dan SDSDV. Nah, di mana AODV itu adalah protokol routing reaktif yang digunakan pada jaringan magnet. Nah, kenapa disebut reaktif? Karena rute hanya dibentuk ketika dibutuhkan, tidak disimpan secara terus-menerus. Sedangkan dari protokol DSDV itu merupakan protokol routing proaktif dalam jaringan magnet sendiri. Nah, kenapa dia disebut proaktif? Karena setiap node menyimpan dan memperbarui tabel rute ke semua node lain secara periodik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu magnet dan jadi magnet itu adalah sebuah jaringan nirkabel yang terbentuk secara mandiri tanpa memerlukan infrastruktur tetap seperti router. Nah, dalam infrastruktur sendiri itu ada beberapa access point atau base station. Dalam mainnet juga setiap perangkat atau node dapat bergerak secara bebas dan juga berfungsi tidak hanya sebagai host mengirim dan menerima data saja, tetapi juga sebagai router yang meneruskan paket data ke node lain. Nah, di sini juga ada berapa pentingnya cost dalam mainnet sendiri. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, menjamin kinerja aplikasi, optimisasi pengguna sumber daya, mengurangi paket loss, meningkatkan throughput, menjamin keandalan komunikasi, dan juga dapat mendukung multi aplikasi. Tujuan dari simulasi ini yaitu memperbandingkan performa protokol AODV dan DSDV yang akan dijelaskan oleh rekan saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dava. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan mengenai simulasi yang akan dijelaskan oleh Yumna. Kepada Yumna disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasinya. Yang pertama yaitu eh, kita masuk ke tugas besar magnet, lalu kita jalankan nano wireless TCL. Nano wireless TCL ini digunakan untuk membuat jaringan wireless pada magnet. Selanjutnya, eh, kita jalankan nano skenario tugas TCL. Nah, pada nano skenario ini dapat dilihat bahwa yang kami gunakan untuk jumlah node-nya itu antara 10 atau 20. Dan untuk routing protokolnya kami menggunakan AODV atau DSDV. Selanjutnya kita cobakan salah satu dari ini tuh dengan nano analis skenario tugas TCL. Nah, di sini akan muncul visualisasi dari DSDV20 dan dapat dilihat bahwa titik-titik itu merupakan perangkatnya dan lingkaran yang muncul tiba-tiba itu adalah jaringan yang buat mengirimnya. Saya kembalikan ke moderator.
Kembalikan ke moderator, Sah. Baik, terima kasih kepada Yuna atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai script analisis QoS serta logikanya yang akan dijelaskan oleh Dafal kepada Fadal, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan script analisis cost EPY dan juga script dari logika QoS dan menjelaskan grafik nantinya. Nah, baik. Di sini kita akan mencoba menjelaskan nano analysis.awk. Nah, di sini bisa kita lihat di nano analisis AWK bahwa di sini merupakan codingan dari pengirim dan juga penerima. Nah, analisis AWK ini digunakan untuk memproses file teks versi file trace dari NS2 yang kita gunakan. Di sini untuk mendapatkan metrik KOS seperti throughput, packet loss, dan delay. Kemudian di sini bisa kita lihat dari fungsi analisis AWK. Nah, di sini kita akan menjalankan AWK tersebut dengan codingan AWK -f analisis .awk. Kemudian kita akan memilih hasil. Contohnya kita pilih hasil AODV10.tr yang dihasilkan dari skenario tugas.tcl yang dijelaskan oleh Yumna tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada hasil dari analisis KOS-nya yang berupa throughput, paket delay, delivery ratio, dan juga total paket hilang. Nah, hasil-hasil AODV baik DSDV ini bisa ditampilkan dan akan menampilkan hasil seperti hasil analisis KOS di bawah. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika QoS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan logika dari QoS. Nah, QoS sendiri merupakan secara menyeluruh untuk bagaimana throughput, delay, dan packet loss dihitung dari trace file NS2. Di sini kita bisa melihat dari hasil simulasi manet yang kami gunakan, yaitu ada ODV dan DSDV dengan not 10 dan 20. Nah, di sini bisa kita lihat Nah, di sini file-file codingan yang dibuat untuk menjelaskan fungsi dari delay, packet loss, dan juga throughput yang akan ditampilkan nantinya. Nah, di sini fungsi-fungsinya ditampilkan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan grafik yang telah dibuat. Di sini kami akan menampilkan grafik dengan matplotlib dengan cara menggunakan Python 3 analisis cost.py. Nah, di sini bisa kita lihat grafik dari percobaan yang telah kami lakukan, yaitu dari AODV protokol dan DSDV protokol dengan not 10 dan 20. Di sini bisa kita lihat dari grafik bahwa throughput dan packet loss per interval dan juga delay. Di sini kita akan mengambil intervalnya per 10 detik dengan percobaan dari 0 sampai 150 detik. Dapat dilihat dari throughputnya itu ada dari 0 sampai dengan 150 detik ini. Di sini throughputnya awalnya rendah dan tiba-tiba melonjak di akhir sampai dengan kisaran 700 kurang lebih kbps. Ini menandakan proses routing butuh waktu untuk stabil. Kemudian untuk paket loss-nya tinggi di pertengahan. Simulasi ini di kisaran dari 40 sampai 70 detik.
Nah, ini mencapai dengan angka kisaran 60%, dan hal ini umum terjadi karena rute masih bisa berubah akibat mobilitas node. Selanjutnya yaitu ada delay pada AODV 10 dengan meningkat drastis pada detik ke 60-70 detik. Itu sampai dengan 6000 milisecond, yang artinya kestabilan rute AODV masih terganggu saat jumlah node sedikit. Untuk kesimpulannya, 10 node AODV ini mengalami fluktuasi tinggi, throughput sempat rendah, delay besar, dan paket loss tinggi di tengah simulasi. Selanjutnya yaitu ada grafik dari AODV 20. Di sini throughputnya stabil di kisaran 40 KB per second dengan sepanjang waktu dari 0 sampai dengan 150 detik. Ini menunjukkan bahwa dengan lebih banyak node, jaringan menjadi lebih konstan. Kemudian selanjutnya ada paket loss. Di sini hampir 0% kecuali pada di akhir. Pada di akhir di sini simulasi sekitar naik 1%. Ini menandakan routing lebih efektif pada jaringan yang lebih padat. Kemudian ada delay. Nah, di sini relatif kecil dan stabil kisaran 10-80 milisecond pada di akhir 130-140 detik. Yang artinya jalur komunikasi cepat ditemukan dan dijaga. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan 20 node ini AODV menjadi lebih efisien, throughputnya stabil, paket loss minim, dan delay rendah atau skalabilitasnya bagus. Selanjutnya pada percobaan protokol DSDV. Nah, di sini kita lihat pada DSDV 10. Di sini kita lihat throughputnya itu cukup stabil. Nah, tapi ada penurunan pada interval ke 30-40 detik. Ini mungkin akibat update tabel routing. Selanjutnya ada paket loss. Nah, di sini pada paket loss tinggi pada detik ke 20-40 detik. Ini disebabkan kenaikan sebesar 50%. Yang ini artinya menunjukkan overhead tinggi dari update tabel routing periodik. Selanjutnya pada delay dari DSDV 10 node. Di sini cukup besar di awal sekitar 5000 milisecond, dan kemungkinan karena DSDV membutuhkan waktu sinkronisasi tabel antara node. Jadi untuk kesimpulannya, 10 node DSDV kurang efisien di awal simulasi, delay tinggi, dan paket loss besar, tapi stabil setelah routing map konvergen. Yang terakhir yaitu adalah pada DSDV 20 node. Nah, di sini pada DSDV 20 node bisa kita lihat untuk throughputnya sendiri itu naik di akhir detik, interval detik 140-150 detik. Nah, untuk delaynya sendiri itu masih tinggi di awal kisaran 60.000 milisecond, tapi seiring waktunya akan menurun dan karena stabilnya tabel routing. Pada paket loss, ini sangat tinggi di awal sampai dengan 100%, kemudian membaik di pertengahan hingga akhir simulasi. Nah, jadi dapat disimpulkan DSDV dengan 20 node menghadapi beban routing berat karena update tabel yang sering, tapi setelah stabil throughputnya meningkat. Namun delay dan paket loss di awal tetap sangat tinggi. Nah, kesimpulan akhirnya AODV itu lebih adaptif terhadap perubahan topologi terutama pada jaringan dengan banyak noda. Selanjutnya DSDV itu lebih stabil dalam topologi statis, tapi dia boros waktu di awal karena pembaruan tabel routing periodik. Untuk kinerja terbaik secara keseluruhan, bisa kita lihat pada hasil AODV 20 node. Nah, di sini karena nilai throughputnya tinggi dan stabil, kemudian delaynya rendah, dan serta paket loss yang sangat kecil. Sekian penjelasan dari analisis AWK, analisis cost.py, dan juga grafiknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadal yang telah menjelaskan. Baik, untuk itu maka dapat saya simpulkan bagaimana simulasi jaringan magnet ini menggunakan protokol AODV dan DSDV-nya, yang di mana bahwa protokol AODV ini memiliki kinerja yang lebih stabil dan efisien dibandingkan DSDV-nya, terutama pada jaringan dengan jumlah node yang lebih besar. AODV mampu mempertahankan throughput yang tinggi, packet loss yang rendah, dan delay yang lebih stabil berkat mekanisme pencarian rute secara on-demand yang adaptif terhadap perubahan topologinya. Sementara itu, DSDV-nya cenderung mengalami penurunan performa saat jumlah node dan mobilitas meningkat. Maka secara keseluruhannya ini, AODV lebih sesuai digunakan pada jaringan magnet yang dinamis dan mobile. Sedangkan DSDV lebih cocok untuk jaringan yang lebih stabil dengan perubahan topologi yang minimal.
Maka demikianlah presentasi hasil simulasi dan analisis jaringan magnet ini dengan menggunakan protokol AWDV dan DSDV. Maka kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Maka seluruh hasil dan pembahasan lengkap telah kami sertakan dalam laporan tertulis yang siap untuk diserahkan. Mohon maaf bila ada salah perkataan maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.